Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita masuk ke bab terakhir untuk materi di semester 1, mata pelajaran matematika umum. Nah, materi ini sudah pernah Anda pelajari waktu SMP. Untuk video ini kita sifatnya hanya akan mengulang. Nah, ini 4 topik yang akan kita bahas. Pasti Anda sudah pernah mendengar istilah-istilah ini. Yang pertama kita akan membahas definisi fungsi, kemudian cara menyatakan fungsi, domain dan range, dan yang terakhir yaitu nilai fungsi. Nah, sebelum kita ke definisi fungsi, kita akan lihat dulu ilustrasi berikut. Nah, ini jika Anda lihat ini adalah bendera-bendera negara. Apa sih kaitannya dengan fungsi? Kalau kita perhatikan, kita ingat kembali materi tentang ini, pengetahuan umum tentang bendera. Setiap negara pasti mempunyai bendera. Iya kan ya? Dan setiap negara pasti hanya memiliki satu bendera. Tidak mungkin satu negara memiliki lebih dari satu bendera. Dan juga setiap negara tidak ada yang tidak memiliki bendera. Setiap negara pasti punya bendera. Artinya kalau suatu negara tidak punya bendera, berarti belum bisa dikatakan suatu negara. Nah, ini kaitannya juga dengan fungsi. Fungsi juga seperti itu. Setiap fungsi pasti memiliki, kalau istilahnya itu pasangan kalau di fungsi ya. Setiap fungsi pasti memiliki pasangan. Jika tidak memiliki pasangan atau memiliki lebih dari suatu pasangan, maka tidak disebut dengan fungsi. Nah, ini juga kaitannya dengan bendera, sama saja. Nah, makanya bendera ini bisa dikatakan sebagai salah satu contoh konsep fungsi yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, melihat definisi ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi di sini itu berbeda dengan fungsi yang kita kenal dalam istilah sehari-hari ya. Kalau fungsi dalam istilah kita sehari-hari itu kan bisa dibilang dengan kata lain itu sama saja dengan manfaat. Nah, ini tuh definisinya beda. Nah, fungsi itu bisa dikatakan seperti ini. Kata fungsi dalam matematika sebagaimana diperkenalkan oleh Leibniz, nah mohon maaf jika salah pengucapan ya, digunakan untuk menyatakan suatu hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan, sehingga fungsi dapat dikatakan merupakan hal yang istimewa dari suatu relasi antara dua himpunan. Seperti yang tadi, hubungan antara negara dan warna-warna benderanya atau dengan bentuk benderanya. Nah, itu fungsinya berarti menyatakan negara benderanya, negara dengan benderanya. Nah, sebenarnya banyak tuh permasalahan sehari-hari yang tanpa kita sadari itu menggunakan konsep fungsi. Banyak sekali. Nah, coba kamu sebutkan, bisa ditulis di buku tulis, contoh-contoh lain yang merupakan penerapan konsep fungsi. Nah, dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan nih kayak gini. Misalkan ada himpunan A, berarti kalau di contoh tadi itu negara, dan himpunan B berarti macam-macam bentuk bendera, warnanya dan sebagainya. Nah, akan ada suatu relasi atau suatu fungsi. Nah, yang kalau di contoh sebelumnya yaitu menyatakan bendera. Memiliki bendera, gitu ya. Nah, di sini relasinya, fungsinya kita sebut dengan fungsi F. Apakah harus F? Tidak. Ini saya contohkan dengan huruf F. Misal Anda mau pakai G, mau pakai K, mau pakai S, boleh. Terserah mana aja boleh. Nah, ini saya tuliskan dengan lazimnya kita tuliskan dalam bentuk F. Nah, ini disebut dengan domain, himpunan A, kalau tadi berarti negara itu domainnya. Himpunan B disebut dengan kodomain, macam-macam bentuk bendera. Dan benderanya sendiri, bendera yang sesuai dengan negaranya, itu kita sebut dengan range. Nah, dari ilustrasi ini bisa kita sebutkan seperti ini. Suatu fungsi dari A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu, ini ya, dengan tepat satu anggota di B. Dan ditulis seperti ini. F.2 A terus
tanda panah B, yang dibaca fungsi dari A ke B, atau F memetakan A ke B. Kalau misal sini G, berarti G memetakan A ke B. Nah, yang saya tanyakan, sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya, apakah setiap anggota di A boleh memiliki lebih dari satu pasangan di B? Ingat kata-katanya ya, tepat satu anggota di B. Berarti boleh tidak kalau memiliki lebih dari satu pasangan? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah setiap anggota di A boleh tidak memiliki pasangan? Ingat juga kembali kata-kata di sebelumnya ya. Nah, silakan jawab di buku tulis kalian masing-masing. Oke, setelah definisi fungsi, kita ke topik selanjutnya, yaitu cara menyatakan fungsi. Oh, ini sudah muncul, nggak apa-apa lah ya. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu diagram panah. Sudah pernah Anda kenal pasti ini di SMP, nanti bentuknya seperti ini. Dan jangan lupa ada tanda panahnya yang menyatakan dari P ke Q. Nanti kalau tanda panahnya tidak ada, ini tidak ada hubungannya. Ini bukan fungsi namanya. Kemudian yang kedua, himpunan pasangan terurut ini. Cara menuliskannya seperti ini. Yang ketiga, grafik fungsi. Nah, grafik fungsi misalkan jadinya seperti ini ya. Nah, ini kita akan mencoba tuliskan ukuran nomor sepatumu masing-masing di papan tulis. Kemudian nyatakan dalam diagram panah himpunan pasangan terurut dan grafik fungsi. Karena ini dalam bentuk PJJ, maka ini kita skip dulu. Nanti kalau kita ketemu di PTM, kita bahas bareng-bareng. Bisa Anda coba sendiri juga, bisa didiskusikan dengan teman satu kelompok, nanti dicatat tuh nomor sepatunya masing-masing, kemudian kalian bentuk dalam diagram panah, himpunan pasangan terurut, dan grafik fungsi. Oke, selanjutnya kita akan pendalaman materi terkait cara menyatakan fungsi. Yang pertama yaitu, manakah dari diagram panah berikut yang merupakan fungsi? Kita lihat, nih ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A-nya itu B, G dan B-nya itu STUZ. Manakah yang merupakan fungsi dari F? Fungsi F yang memetakan A ke B dari keempat diagram panah berikut. Ingat ya, fungsi itu harus memiliki tepat satu pasangan dari A ke B. Memiliki lebih dari satu pasangan tidak boleh, tidak memiliki pasangan juga tidak boleh. Nah, jika Anda lihat, kalau yang A, ini ada yang kosong, berarti bukan fungsi. Kenapa? Karena tadi tidak mempunyai pasangan. Yang B, kalau Anda lihat, ini G ternyata dia punya 2 pasangan, padahal harus satu pasangan. Berarti jelas bukan juga, karena mempunyai 2 pasangan di B. Nah, yang C tepat satu, berarti boleh. Walaupun di sini ada yang tidak punya pasangan, tidak masalah, kan syaratnya hanya yang depan. Kemudian yang D ini juga tepat satu, walaupun sama, tidak masalah. Yang penting dia punya pasangan tepat satu di B. Nah, ini berarti juga betul. Kemudian, kita ke yang bagian himpunan pasangan terurut. Konsepnya sama nih. Kita punya himpunan A, himpunan B. Yang fungsi itu yang mana? Berarti kita cukup lihat bagian A-nya yang pas satu, itu yang merupakan fungsi. Kalau kita lihat berarti ini 0, 1, 2, 3. Pas ya, empat-empatnya ada berarti fungsi. Yang kedua, ini 0, 1, 2, 3. Empat-empatnya ada berarti juga fungsi. Yang C, ini 0, 1, 2, 3. Berarti empat-empatnya ada fungsi juga. Nah, yang D, ini 0. Nah, ini 0, berarti berulang, berarti jelas bukan. Yang E, 0 tidak ada, harus ada padahal, berarti juga bukan ya. Yang F, nah ini, kalian lihat, 1 berulang, 2 juga berulang, maka jelas bukan fungsi. Harus 1 keluarnya, tidak boleh tidak keluar, dan tidak boleh lebih dari 1. Nah, kemudian manakah dari grafik berikut yang merupakan fungsi? Oke, kita lihat ya. Ingat konsepnya, X itu harus hanya punya satu pasangan di Y. Ini berarti kalau dibentuk grafik ini, X ini harus hanya punya satu pasangan di Y. Harus hanya satu ke atas atau hanya satu ke bawah. Kalau dua-duanya tidak boleh. Nah, ini yang A kita lihat, dia tepat satu, hanya pasangannya ke atas, berarti jelas fungsi. Yang B juga satu, tepat pasangannya di atas, berarti juga fungsi. Yang C kita lihat, misal di sini nih,
Oh, dia atas ada, bawah juga ada, berarti jelas bukan fungsi. Yang D, kalau kalian lihat, ini jelas hanya satu ya, ke atas walaupun melengkung seperti ini. Tapi bawahnya kan nggak ada grafik di bawahnya. Berarti ini fungsi. Yang E, nah ini kalian lihat, ke atas ada, ke bawah ada. Berarti bukan fungsi. Yang F juga sama. Berarti ini juga bukan fungsi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai domain dan range suatu fungsi. Nah, ini ada beberapa hal penting yang akan kita bahas. Penentuan domain dan range di suatu fungsi yang rumusnya diketahui bergantung pada pendefinisiannya. Pendefinisian itu maksudnya gimana? Nah, ini nanti akan ada dua bentuk khusus, yaitu ketika bentuknya dalam akar dan bentuknya pecahan. Kalau bentuknya akar, maka syaratnya harus lebih dari sama dengan 0, fx-nya, yang ada di dalam akar. Dan jika bentuknya pecahan, maka bagian penyebutnya tidak boleh 0. Nah, tapi jika sudah diketahui domainnya secara jelas, maka menentukan range-nya tinggal kita substitusi ujung-ujung intervalnya saja. Kita ke contoh langsung ya. Kita diminta menentukan domain. Ini kalau kalian lihat yang A, ini bentuknya bukan akar, bukan pecahan, maka jelas semua bilangan real memenuhi. Artinya X anggota bilangan real domainnya. Yang B juga, bukan akar, bukan pecahan, berarti semua bilangan real memenuhi. Dan yang C, ini akar, maka yang ada di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Tinggal hitung biasa ya. Berarti X lebih dari sama dengan 3. Artinya bisa ditulis seperti ini. Domain dari Y yaitu X, demikian sehingga X lebih dari sama dengan min 3 dengan X anggota bilangan real. Yang D, ini akan terdefinisi jika bagian bawahnya itu tidak sama dengan 0. Nah, kita faktorkan biasa ya. Kemudian di masing-masing menjadi T tidak sama dengan 7 atau T tidak sama dengan min 1. Artinya seperti ini. Jadi domainnya adalah T tidak sama dengan min 1 atau T tidak sama dengan 7 dengan T anggota bilangan real. Kemudian contoh yang kedua, kita akan menentukan range. Yang pertama, karena ini sudah diketahui ujung-ujung intervalnya, dan ini bentuknya linear biasa ya, fungsi biasa, dan sudah diketahui ujung intervalnya, maka untuk menentukan range tinggal kita substitusi ke ujung interval. Masukkan saja, diperoleh hasilnya yaitu min 9. Kemudian yang 3 juga kita cari hasilnya 11. Nah, range-nya mana? Range-nya tinggal dituliskannya seperti ini nih. Tulis saja min 11, 11. Min 9 dan 11. Tapi tandanya ngikutin ini. Kalau di sini kurang dari sama dengan, di sini kurang dari sama dengan. Ini kurang dari, berarti sini kurang dari. Kemudian yang B. Nah, karena ini tidak ada interval yang harus dipenuhi, tidak ada domain yang ditentukan, maka jelas range-nya ya sudah bilangan real. Nah, karena domainnya bilangan real, maka hasilnya juga bilangan real. Kemudian yang C, ini dalam bentuk akar. Kalau kita nalar dalam bentuk akar, suatu bilangan ketika dalam akar itu kan hasilnya pasti positif. Dan ini kan tidak ada depannya itu misal 3 plus akar 6 min 2 itu 6 min 2 itu tidak ada. Berarti ya sudah tinggal intervalnya yaitu bilangan positif. Intervalnya range-nya itu bilangan positif. S-nya yaitu pasti bilangan positif. Nah, bagaimana ketika misal depannya ada fungsi yang lain, misal ada 3 min akar 6 min 2T. Ya sudah, nanti tinggal menyesuaikan saja. Kemudian yang D, dalam bentuk pecahan. Karena ini dalam bentuk pecahan, mau tidak mau kita harus mengubah ini, pernyataan ini, fungsi ini dalam bentuk X. Maka kita kalikan dulu, kita pindah ruas dan sebagainya, diperoleh hasilnya X sama dengan 3Y plus 2 per Y min 1. Nah, ini bagian pecahan ini, bagian penyebutnya ini, nah ini yang kita pakai untuk menentukan range-nya. Nah, menentukan range-nya bagaimana? Tidak boleh sama dengan 0, berarti Y tidak sama dengan 1. Berarti bisa kita simpulkan range-nya adalah Y sedemikian sehingga Y tidak sama dengan 1 dengan Y anggota bilangan real. Kemudian, nah bagaimana jika fungsinya dalam bentuk grafik, misal seperti ini. Nah, jika dalam bentuk grafik ini justru lebih mudah. Kalian tidak perlu mencari pecahan, mencari akar, tinggal langsung saja
Kalau domain itu berarti Anda melihatnya itu sumbu X-nya. Mulainya dari mana, berakhirnya dari mana. Nah, kalau ini karena ini lingkaran penuh berarti mulainya dari sini, berakhirnya di sini. Nah, ini domainnya berarti dari min 2 sampai 2. Kemudian rank itu Anda lihat di sumbu Y-nya. Mulainya dari mana, berakhirnya di mana. Nah, kalau ini ya berarti ini mulainya dari min 2, berakhirnya di 6. Kita ke contoh langsung ya. Misal punya fungsi seperti ini. Nah, kita akan mencari domainnya. Domainnya berarti kita lihat sumbu X-nya. Sumbu X ini mulainya dari sini, berakhirnya di sini. Nah, kita buat garis bantu. Nah, ini ngikutin ya. Kalau sini kosong, berarti sini kosong, sini penuh, sini penuh. Berarti bisa disimpulkan domainnya itu mulai dari min 7 sampai 2. Nah, bisa tuliskan seperti ini. Tanda sama dengannya ini, kalau penuh berarti sama dengan, kalau kosong berarti tidak ada tanda sama dengan. Kemudian, rank-nya, kalian lihat di sumbu Y-nya. Mulainya dari sini, berakhirnya di sini. Ini dibawa ke sumbu Y-nya lah ya. Maka jelas rank-nya adalah dari min 3 sampai 6. Kemudian, yang kedua, ini harusnya bukan linear ya, ini harusnya kuadrat. Nah, kita akan menentukan domain dan rank-nya. Nah, sama konsepnya. Kalau domain berarti dari sumbu X. Kita lihat grafik berdasarkan sumbu X, ujung-ujungnya saja. Ini karena penuh berarti mulainya dari sini ya. Ini jelas nih mulainya dari sini. Dan ini tanda panah berarti sampai ujung terus. Maka bisa kita simpulkan ya sudah bablaskan saja. Maka bisa ditulis kalau seperti ini berarti mulainya dari min 1 dan berakhirnya di tak hingga. Maka bisa ditulis X lebih dari sama dengan min 1. Karena ini tanda panah ya. Atau kalau nanti di buku lain mungkin tidak ada tanda panahnya, cukup ya seperti ini bablas gitu ya. Kemudian rank, kalau rank kita lihat dari sumbu Y-nya. Nah, kita lihat berarti dari titik puncaknya ya. Nah, ini berarti jelas mulainya dari sini sampai entah mana ya. Sampai tak hingga. Nah, sampai seperti ini. Berarti bisa disimpulkan ini mulainya dari 3 sampai ke bawah berarti X, Y kurang dari sama dengan 3. Kemudian yang contoh selanjutnya, ini juga sebelum saya ganti, ini harusnya rasional. Nah, ini kita akan menentukan domain dan rank-nya. Sebelum kita menentukan domain dan rank, ini kita mau buat garis bantu dulu. Ini kalau kalian lihat, dua grafik atas bawah ini itu punya, apa ya namanya ini? Kalau kita dalam matematika itu namanya asimtot, atau garis yang tidak akan dipotong, tidak akan cuma dekat-dekat tapi tidak akan dipotong sama grafiknya. Nah, ini kalau kalian lihat ini ada grafik ini, ada garis ini, dan yang asimtot datar itu yang ini nih. Kita akan menentukan domainnya. Domain berarti dari sumbu X, tapi ada garis merah berarti kita buat kosongan seperti ini. Artinya apa? Semua bilangan real memenuhi asal tidak sama dengan 2. Yang rank-nya juga. Ini berarti semua bilangan real memenuhi, kan dari atas sampai bawah nih. Tapi ini nggak boleh pas ini, tidak boleh yang ada tanda merahnya. Berarti Y tidak sama dengan min 2. Y anggota bilangan real. Jika belum paham silahkan diulang ya videonya. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai nilai fungsi. Ini sebenarnya sudah kita pelajari juga di slide sebelumnya ya. Nilai fungsi itu artinya apa sih? Ya intinya kita substitusi saja. Misal kita punya fx seperti ini. Diminta menentukan nilai ketika x-nya sama dengan 0. Berarti ya sudah x-nya kita ganti 0 saja. Seperti ini. Ini kan x kita ganti 0. 1 per min 1. Maka hasilnya min 1. Kemudian yang B, diminta menentukan ft. Artinya kita sudah menentukan nilai fx ketika x sama dengan t. Berarti posisi x kita ganti jadi t. Nah ini t min 1. 1 per t min 1. Kemudian yang C, kita diminta mencari fx min 1. Kita punya fx itu 1 per x min 1. Berarti ketika fx min 1, posisi x di sini, posisi x ini kita ganti jadi x min 1. Nah, seperti ini nih. Ini kan x min 1.
Min 1 ini dari mana? Dari sesuai soal. Sesuai soalnya kan min 1, sesuai fx-nya. Nah, berarti x min 1 itu dari sini. Min 1 ini dari ini. Nah, x min 1 min 1 berarti 1 per x min 2. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Nanti jika ada materi tambahan mengenai fungsi akan saya infokan secara menyusul nggih. Jika ada kesulitan silahkan segera bertanya. Terima kasih, semoga selalu dalam keadaan sehat.